Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa sholat jamaah subuh dan alhamdulillah dengan kegiatan seperti biasa sarapan bareng. Imam besar kita sepertinya sedang batuk. Kita doakan supaya cepat sembuh yang besar ya. Biasa kayak keselak pasir anyer kayak gini. Kemarin diminum ya lautnya Pak besar. Air lautnya diminum. Ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali apa yang dulu pernah disampaikan oleh Mas Anil. Mas Anil RT 9, masih ingat nggak? Perniagaan yang tidak pernah merugi. Ayo, masih ingat nggak? Perniagaan yang tidak pernah merugi. Dari di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 29 itu ada ada ayat yang menjelaskan terkait dengan perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang pertama apa? Pertama apa Mas? Pak? Ayo. Yang pertama itu sholat, ya. Jadi yang pertama itu sholat. Dan alhamdulillah di Nurul Islam ini kita tidak ada henti-hentinya untuk mengajak bapak ibu, adik-adik semua untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saya melihat kalau hari libur itu berbeda dengan hari biasa. Hari libur itu jamaahnya lebih banyak untuk sholat subuh dan juga sholat maghrib dan isya. Jadi saya mengambil kesimpulan sementara bahwa memang aktivitas kedudian itu terkadang membuat orang itu ya bisa dibilang melalaikan sholat berjamaah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tetap sholat berjamaah cuma di tempat lain. Nah ini yang masih kita cari tahu informasinya, sebenarnya apa ini yang membuat beberapa jamaah kalau hari biasa itu malah tidak melaksanakan sholat berjamaah di Nurul Islam. Ya. Terus juga dalam pelaksanaan sholat juga saya ingatkan lagi, softnya dirapatkan. Dan alhamdulillah yang kalau bagian-bagian depan ini softnya sudah rapat, tapi nggak tahu nanti bagian belakang karena saya juga nggak melihat. Dan juga ibu-ibu, ya Bu ya, Bu, softnya dirapatkan Bu. Ini kebetulan lama baru tadi. Kayaknya mic-nya mau kena virus ini. Jadi dalam sholat itu supaya sempurna pahalanya kita merapatkan soft ya. Dan adik-adik juga kalau bisa setelah imam takbir terus kemudian sudah membaca Fatihah, sudah ributnya, sudah iblisnya, ayo sholat bersama ya. Ya adik-adik ya. Iya gitu dong. Yang kedua apa? Yang kedua setelah pernikahan tidak rugi, pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran ya. Tadi Bapak saya bilang tilawah, tapi tilawah ini bukan singkatan ya, tidur di lantai bawah ya. Nanti udah jadi bangunannya tingkat, ini kita tilawah di mana? Di lantai bawah ya, tidur tuh kita, bukan baca Quran. Jadi yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dan di sini kita sudah membaca Al-Quran untuk anak-anak, terus juga untuk ibu-ibu hari Selasa, untuk bapak-bapak hari Minggu. Dan kita mendatangkan 3 orang hafiz Quran dan 1 orang hafiz Quran yang lokal. Jadi kita punya 4 hafiz Quran dan salah satunya sudah bersanad. Jadi bisa dicek, mungkin cuma Nurul Islam yang punya 4 hafiz Quran dan 1 orang yang bersanad. Bisa dicek gitu. Bisa jadi itu kan dari sebuah keunikan tersendiri dari Nurul Islam karena kita mendatangkan hafiz Quran yang sudah bersanad ya. Kalau bapak-bapak nih, saya juga berharap bapak duduk ngaji. Gak apa-apa Pak, gak usah malu Pak. Nanti kalau jumlahnya banyak, kita bisa cari kuku dengan ikro. Cari ikronya udah agak tinggi, 456 tidak bisa kan yang ikro yang agak tinggi. Yang kurang kita bisa dengan Quran. Jadi ya kalau belajar membaca, jangan digabungkan dengan saya yang sudah bisa baca Quran. Nanti setelah yang ikro, kita ikro. Jadi semua nanti di Nurul Islam ini jemaahnya cuma segini tapi berkualitas ya, sholatnya 5 waktu di musola, ngajinya juga benar dan bagus sesuai dengan tajwid. Jadi ayo bapak-bapak, jangan malu, jangan ragu, jangan minder, ayo
kita ngaji di musola. Untuk saat ini kita baru bisa menyediakan minggu sore. Nanti kalau ternyata antusias samaannya banyak, kita tingkatkan. Mungkin seminggu 2 kali, 3 kali. Ya. Jadi kalau membaca Quran ini dapat pahalanya luar biasa. 1 huruf 1 pahala. Apalagi kalau dirutinkan tiap hari, kan gitu. Yang terakhir apa yang terakhir? Pak. Masya Allah. Nah, jadi yang terakhir adalah infak. Jadi perniagaannya tidak kurang buruk itu yang pertama sholat, yang kedua membaca Quran, yang ketiga infak. Ini selalu saya ingatkan karena infak ini dahsyat sekali, apalagi infak subuh ya, seperti yang ditulis dalam banner yang ada di samping kanan kiri itu. Luar biasa infak subuh itu. Jadi di musola Islam ini orang yang mau sholat kita ajak, kita fasilitasi, kita rangkul. Yang pengen membaca Al-Quran, yang pengen membaca Quran juga kita fasilitasi, kita bawa guru-guru, kita ajak teman-teman yang masih muda, kita ajak bareng-bareng supaya kau berangkat sendiri malu bareng-bareng coba. Dan yang terakhir adalah infak. Dan alhamdulillah di musola ini tidak hanya mengajak, tapi juga modalin untuk berinfak. Dengan apa? Dengan memberikan reward. Ini rewardnya setelah langsung kita kasih. Sebenarnya poin utama dari itu adalah untuk berinfak, ya. Anfiqu mimma razaqnakum, maka infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu, ya. Sebagian dari itu berapa? Dia sebagian kecil, sebagian besar, sebagian sama rata. Maka dari itu jangan lupa ketika dapat reward dari Nur Islam, jangan lupa infakkan, ya. Lebih bagus lagi dimakan semua, kan begitu. Karena apa? Karena Allah juga akan memprioritaskan kita ketika kita memprioritaskan Allah gitu. Jadi kita menjadi prioritas, ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa infak subuh, ya. Infak subuh itu insya Allah akan memberikan masalah yang besar. Yang paling utama adalah yang dituliskan di banner itu. Tidaklah suatu pagi kecuali turun 2 malaikat. Yang satu mendoakan, apa doanya? Doa yang paling pertama? Doanya pertama, ya Allah berilah ganti kepada orang berinfak. Sudah ada beberapa orang yang WhatsApp ke saya, komunikasi dengan saya, merasakan manfaat dari infak subuh, kesehatannya diperbaiki, hidupnya jadi tenang, bahkan yang punya utang pun tenang, Pak. Kenapa? Karena tagihnya itu jadi gagalan. Jadi dulu itu kalau Pak, kapan ini? Loh, seminggu gak bayar, bapaknya dari bayar terus. Itu Pak kayak gitu. Adik-adik, itu yang bercanda, ayo duduk dia, Bu. Ya, dengerin. Nah, begitu infak subuh, apa yang terjadi? Pak, gimana Pak utangnya Pak? Jadi lebih halus. Tadinya panik, stres dari utang, jadi infak subuh. Memang ditagih utang juga, tapi cara penagihannya jadi lebih santun. Ada ketenangan hidup di situ. Pelan-pelan insya Allah akan membantu kita, tunjukkan bahwa kita memang ingin membayar gitu loh. Itikat baiknya Allah akan bantu itu. Dan juga kesehatan, ada yang baru kemarin alhamdulillah itu beliau cerita bahwa obatnya itu berderet. Begitu terapi sholat berjamaah, terapi infak subuh, alhamdulillah ada beberapa obat yang sudah tidak lagi diminum. Maka dari itu ini salah satu bukti bahwa apa yang disampaikan Allah itu yang difirman Allah itu pasti benar, dan disampaikan oleh Rasul kita pasti benar. Nabi kita tidak pernah bohong, ya. Jadi ayo Bapak Ibu jangan lupa infak subuhnya, karena kalau hari ini kita tidak infak, maka kita didoain oleh malaikat yang kedua. Apa doa malaikat yang kedua? Ya Allah berilah kehancuran pada orang yang enggan berinfak. Ayo, ya. Jadi berapapun, mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000, jangan pernah lupa berinfak, ya. Kalau sudah mendapatkan manfaatnya, merasakan bahwa infak subuh luar biasa, jangan tetap istiqomah dengan 1.000, istiqomah dengan 2.000, tingkatkan. Jadi 5.000, jadi 10.000, 100.000 mungkin kalau perlu, ya. Karena itu, karena infak itu bukan untuk Allah, bukan untuk ke masjid atau untuk siapapun, tapi kembali kepada diri sendiri. Efeknya banyak orang membantu sesama. Dia juga untuk menolong agama Allah begitu. Tapi yang jelas manfaatnya itu bisa diraih oleh diri sendiri, ya. Dan terakhir, alhamdulillah bisa dilihat di belakang, fondasi sudah jadi, tiang-tiang pandang sudah kita siapkan. Insya Allah hari Rebo, Urugan sama Beko datang, ya.
Ya kira-kira Bu, itu kayaknya kemungkinan besar satu bulan 2 bulan lagi sudah dipakai Bu, pakai fungsional. Jadi belum rapi tapi sudah adem. Jadi kalau hujan bisa langsung di bawah situ. Ya. Jadi buka-buka ini kita waktu sebulan itu sudah tutup rapat, sudah tidak, bawahnya sudah bisa dipakai meskipun dengan terbatasannya. Ya. Dan satu pengumuman lagi, saya kemarin ke Sragen berkoordinasi dengan DKM Al-Falah. Ketua DKM itu bernama Kusnadi Ikhwani. Beliau dulu tukang mie ayam keliling. Mie ayam keliling, ya. Dulu tuh beliau tuh tukang mie ayam keliling. Alhamdulillah berkat rahmat Allah, berkat fadilah dari perniagaan Ibrahim Ruki, itu beliau sekarang punya 80 outlet ayam geprek sambal sore. Kalau udah pernah tahu, itu punyanya beliau. Kemarin kita koordinasi, saya minta datang ke sini untuk membekali bapak-bapak, adik-adik atau ibu-ibu yang ingin berbisnis. Supaya apa? Supaya bisnisnya selalu untung, ya. Apalagi saya lihat ini ada bapak-bapak ini pada pensiun ini. Kayaknya bingung nih, besok mau ngapain ini, ya. Kalau sebenarnya nggak perlu bingung, cukup dedikasikan hidup untuk musola udah cukup gitu. Tapi kalau para pengen bisnis, nanti saya undang orangnya. Saya sudah koordinasi, tinggal jadwalnya, tanggalnya kapan dia bisa datang. Nanti tolong sukseskan, datang. Insya Allah ini informasi bermanfaat untuk bapak ibu yang punya jiwa bisnis yang pengen mengembangkan usaha. Ya, itu saja dari saya. Silakan nikmati sahabat-sahabatnya. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau benar itu dari Allah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.